Halo semuanya, Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 10 bab 9. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan hingga saat ini. Maka pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari ini dengan pertolongan-Mu. Tuhan, kalau kami masih ada hingga saat ini, itu merupakan karunia dan kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami untuk menghargai waktu yang Engkau berikan dengan menyimak materi yang akan kami pelajari sebentar ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahami pelajaran dan firman-Mu ini. Terima kasih Yesus, kami mulai pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, untuk mengerti dan memahami bagian materi yang akan kita pelajari, maka perlu menyimak video ini dari awal sampai akhir. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada saat ini. Ibu ucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, materi pelajaran agama Kristen kita saat ini adalah bab 9 yang berjudul Peran Roh Kudus dalam Persekutuan. Nah, ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 9, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 31, Yohanes pasal 14 sampai pasal 16, dan Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah anak-anak, melalui materi ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, mempersatukan, dan yang kedua, memberi karunia. Mari kita menyimak materi yang pertama, mempersatukan. Hari itu para murid berkumpul seperti biasa menantikan janji yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Tiba-tiba tampaklah lidah-lidah api hinggap ke atas mereka, dan mereka pun dapat berbicara dalam bahasa lain. Mereka bersaksi tentang siapakah Kristus yang telah disalibkan. Kemudian mereka saling mengerti apa yang diucapkan orang lain meskipun dalam bahasa yang berbeda. Orang-orang di sekitar mereka pun mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Hingga akhirnya salah satu di antara mereka, yaitu Petrus, bangkit dan berkhotbah tentang Kristus. Hal ini membuat banyak orang percaya kepada Kristus, bertobat dan memberi diri dibaptis. Nah, inilah Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan awal terbentuknya jemaat mula-mula. Meskipun berbeda-beda, mereka dipersatukan dalam persekutuan jemaat mula-mula. Anak-anak, bangsa Indonesia terdiri berbagai suku yang tersebar di seluruh Nusantara. Keragaman suku budaya dengan tempat tinggal yang tercerai-berai ini merupakan suatu keadaan yang sangat kondusif bagi terjadinya perselisihan dan perpecahan. Namun, di bawah falsafah bangsa Pancasila, seluruh suku yang terdapat di Indonesia disatukan. Keragaman tidak menjadi alasan untuk berpisah karena Pancasila
mempersatukan seluruh tanpa meniadakan perbedaan. Peran Roh Kudus dalam mempersatukan orang percaya terlihat dalam jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nah, Roh Kudus mempersatukan orang percaya dengan orang percaya lainnya dan mempersatukan orang percaya dengan Allah. Sehingga setiap hari mereka rindu mendengarkan kesaksian iman para rasul dan bertekun dalam pengajarannya. Mereka tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi hidup berbagi dan saling mendukung. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan ayat 46 mengatakan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Nah, anak-anak, peran Roh Kudus mendamaikan dan mempersatukan orang percaya yang berbeda-beda dalam satu persekutuan. Roh Kudus mengikat dan membuat mereka menjadi sehati sepikir. Pola pikir yang ditetapkan Roh Kudus adalah pikiran Kristus. Nah, anak-anak, dalam kepelbagaian yang ada, Roh Kudus juga mempersatukan orang percaya menjadi satu tubuh Kristus. Seperti yang terjadi pada para murid ketika mereka menerima Roh Kudus. Para murid dikaruniakan berbagai bahasa sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Nah, saat ini kita menjadi bagian dari persekutuan tubuh Kristus di gereja, juga karena karya Roh Kudus. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan rendah hati saling berbagi, memberi diri dan talenta, serta saling mendukung di antara saudara seiman. Yang kedua, memberi karunia. Karunia dalam bahasa Yunani adalah karisma, yang dalam bentuk jamaknya karismata. Kata karisma ini cukup populer di dunia sekuler, sering diartikan sebagai sesuatu yang unik dalam diri seseorang sehingga orang tertarik dengannya. Sedangkan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan karisma sebagai berikut. Yang pertama, keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Yang kedua, atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab menghubungkan karisma dengan Roh Kudus. Karunia adalah suatu pemberian khusus dari Roh Kudus kepada orang percaya. Karunia Roh Kudus merupakan kemampuan khusus yang diberikan Roh Kudus kepada kita saat kita menjadi orang Kristen. Nah, tahukah kamu bahwa karunia adalah pemberian Roh Kudus yang tidak dapat menjadi milik pribadi secara permanen? Anak-anak, karunia Roh Kudus juga dapat diambil kembali karena karunia tersebut tetap menjadi milik Roh Kudus. Kamu dapat menganggapnya sebagai barang pinjaman yang diberikan untuk tujuan khusus. Karunia Roh Kudus diberikan agar digunakan untuk kesejahteraan persekutuan tubuh Kristus. Rasul Paulus menekankan tidak ada karunia yang lebih tinggi derajatnya daripada karunia
yang lainnya. Semua karunia sama berarti di hadapan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Paulus memang tidak memberi informasi mengenai jenis-jenis karunia roh secara sistematis, tetapi menekankan keragaman dari karunia-karunia roh dalam tubuh Kristus. Karunia yang beragam itu harus digunakan untuk saling melengkapi dan melayani dalam persekutuan tubuh Kristus. Roma 12 ayat 2-5 dan 1 Korintus 12 ayat 16. Nah, anak-anak, adalah salah bila kita beranggapan karunia dan kepenuhan Roh Kudus menjadi indikator pencapaian rohani atau menggarisbawahi tingkat kehidupan rohani seseorang. Dan lebih salah lagi bila dipakai untuk menghakimi orang lain. Jadi, karunia Roh Kudus bermuara pada kemuliaan Allah, bukan kemegahan pribadi manusia. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan materi tentang peran Roh Kudus dalam persekutuan. Kita juga sudah mengetahui apa peran Roh Kudus dalam mempersatukan orang-orang percaya dan bagaimana Roh Kudus memberikan karunia kepada manusia dan apa manfaatnya bagi kita. Nah, Ibu berharap melalui materi ini anak-anak semua dapat mengerti dan memahaminya sehingga dapat melakukan kebaikan untuk kemuliaan Allah melalui karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Baiklah, materi kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa mengucap syukur untuk pelajaran yang sudah kita dengar bersama-sama saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada saat ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memberi hidup kami dipakai oleh Roh Kudus melalui karunia-karunia yang diberikan kepada masing-masing kehidupan kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk materi yang telah kami pelajari. Kami akhiri pertemuan kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai dan Ibu tetap ingatkan untuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.